Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada Agustus 1945. Bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya sebagai lambang lahirnya sebuah bangsa. Namun, kemerdekaan itu belum berakhir dari sebuah perjuangan. Belanda yang merasa berhak atas tanah ini kembali datang dengan kapal-kapal perang. Jalanan dipenuhi pasukan, gedung-gedung pemerintahan dalam penjagaan, dan rakyat mengungsi ke hutan dan desa-desa. Di tengah ketegangan itu, dunia internasional menekan kedua pihak agar mengakhiri konflik. Perang meletus di berbagai daerah, dari Jawa hingga Sumatera. Republik Indonesia yang masih muda dipaksa mengambil keputusan pahit, berunding, atau kehilangan lebih banyak darah rakyat. Negeri ini baru berperang. Ternyata kemerdekaan ini bukanlah hal yang kita dapat dengan tantangan semata. Dunia belum rela melepas kita. Belanda kembali dengan kapal-kapal perang dengan dalih mengembalikan ketertiban. Dan juga itu semua menjadi tantangan bagi masa depan bangsa. Bung Karno, laporan dari lapangan sangat serius. Banyak wilayah belum stabil, rakyat ketakutan, pasukan kita kewalahan. Kita tidak punya banyak pilihan, Bung Hatta. Perang bukan sesuatu yang dapat kita menangkan dengan kekuatan semata. Karena itu, Syahrir telah pergi. Kita harus menaruh kepercayaan pada diplomasi. Jika perundingan ini gagal, kita mungkin akan kehilangan kesempatan untuk berpikir. Baiklah, Bu. Semoga perundingan ini bukan awal dari kehancuran, tapi menjadi sayap kecil yang tersisa. Baik, mari kita mulai. Perjanjian ini menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami bersedia mengakui Republik Indonesia, namun terbatas pada daerah Jawa, Madura, dan Sumatera. Ini adalah kompromi awal, langkah kecil menuju stabilitas dari masa depan. Negeri ini lebih luas daripada itu. Ini pengurangan harga diri bangsa. Jika dicatat penjaga Republik tetap hidup, maka akan terjadi pertimbangan. Belanda memberi pengakuan dengan satu tangan dan memegang senjata dengan tangan lain. Tidak ada perundingan tanpa tekanan Tuan Amir, tapi hari ini kami membawa pena bukan meriam. Politik adalah seni, Tuan Amir. Biarkan sejarah yang menilai seni siapa yang paling bertahan. Audio Jungle.
perjanjian hingga jadi disahkan. Pasukan Belanda menembus garis pertahanan. Pelanggaran perjanjian terjadi di beberapa titik. Bung, Belanda melanggar perjanjian. Mereka menyerang. Sudah kuduga, mereka tidak berniat berdamai. Lingkar Jati belum berumur 1 tahun, tapi mereka menghancurkannya begitu saja. Saudara-saudara, kita berperang bukan karena kita ingin, tapi karena terpaksa. Namun, sebelum rakyat kita kehilangan lebih banyak darah, kita harus mencoba satu jalan lagi. Jadi, kita harus berunding sekali lagi. Perjanjian belum kering titanya, tetapi mereka sudah menyerah. Dan hanya membawa kita ke pusat. Kita berunding membuat kita dapat lemah. Lebih baik lemah, tapi hidup daripada gagah tapi hancur. Pasukan harus ditarik dari wilayah-wilayah tertentu tanpa syarat. Syarat ini mutlak. Jika begitu, Republik kehilangan banyak tanah. Ini bukan perundingan, ini ultimatum. Kata jepit, tidak ada jalan lain. Baik, demi rakyat kami terima. Semoga generasi mendatang mengerti apa yang kami lakukan. Kami mengalah hari ini, tapi bukan selamanya. Sejarah selalu memberi ruang bagi mereka yang sabar, Tuan Amir. Semoga damai tercapai selamanya. Lingkar Jati, Red Fire. Banyak yang mencaci, banyak yang marah, banyak yang menuduh kita menyerah. Namun, apa arti menyerah ketika yang kita pertahankan adalah nyawa bangsa? Perjanjian bukanlah akhir, perundingan bukanlah kekalahan, tetapi jembatan-jembatan menuju kemerdekaan yang utuh. Bangsa ini bukan hanya lahir dari peperangan saja, tetapi juga lahir dari keberanian untuk menahan diri. Banyak yang Action. Lingkar Jati. Action. Jadi kita harus berunding sekali lagi. Tahan.